Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Miss Alvira pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 untuk semester genap. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks iklan bagian kedua dengan kompetensi dasar menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan sesuai bidang pekerjaan dan menyusun teks iklan sesuai bidang pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dari teks iklan. Struktur dari teks iklan yang pertama ada judul. Judul di dalam teks iklan berada pada bagian yang paling atas, akan tetapi tidak seluruhnya iklan menampilkan judul. Sebagian menampilkan nama produk tepat di bagian atas dari teks iklan tersebut. Kemudian nama produk. Pada bagian ini di dalamnya berisi dengan nama produk yang akan dipromosikan atau diiklankan. Kemudian struktur yang ketiga itu adalah penjelasan dari produk. Pada bagian ini berisikan penjelasan singkat, deskripsi tentang si produk yang dipromosikan atau diiklankan, yang mana dalam hal ini tuh meliputi spesifikasi atau detail produk, cara untuk bisa mendapatkan produk, kemudian alamat yang bisa dikunjungi dan kontak person atau nomor yang bisa dihubungi. Kalian bisa lihat contoh iklan pada layar gambar di layar. Itu judulnya adalah solusi baik dari kedelai. Produknya, nama produknya adalah Soy Joy. Kemudian menjelaskan mengenai produk, penjelasan mendeskripsikan mengenai produk. Misalkan contoh di iklan adalah sumber vitamin A, kemudian dengan kebaikan kedelai mengandung isoflavon dan sebagainya. Itu merupakan penjelasan mengenai produksi Soy Joy ini. Itu adalah contoh. Kemudian selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks iklan. Kalimat yang menjadi ciri suatu teks iklan adalah kalimat persuasif. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teks iklan yang bagian pertama, yaitu tentang ciri teks iklan, salah satunya adalah kalimat persuasif, di mana kalimat persuasif ini adalah bertujuan untuk membujuk atau merayu, mempengaruhi calon pembeli. Di sini sehingga kaidah kebahasaan penulisan iklan ini lebih retorik. Retorik dalam hal ini mengandung makna efektif sekaligus bombastis. Hal di atas berkaitan dengan kalimat yang digunakan dalam kaidah kebahasaan iklan. Berikut penjelasan kaidah kebahasaan teks iklan tersebut. Yang pertama adalah teks iklan menggunakan kalimat persuasif. Bahasa yang digunakan menggunakan kalimat persuasif ialah kalimat yang bertujuan untuk membujuk, mengajak, atau memberi anjuran. Kalian bisa lihat contoh iklan pada layar, yaitu ini ada kata ayo. Ayo itu adalah kata persuasif atau membujuk. Ini adalah contoh, ayo ajak teman rame-rame membeli bakso Cak Man. Karena ada promo, setiap 5 porsi bakso itu gratis minuman apa aja. Ini adalah contoh iklan persuasif. Kemudian kebahasaan teks iklan selanjutnya adalah menggunakan kalimat imperatif, ialah kalimat yang memuat perintah atau larangan. Contohnya iklan non-komersil seperti gambar di layar ya. Berjanjilah untuk membuang sampah pada tempatnya, yaitu kita diperintah untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian matikan rokok Anda sekarang, contoh iklannya. Itu juga kalimat imperatif ya, yaitu kalimat yang memuat perintah untuk mematikan rokok, seperti itu. Itu contoh dari kalimat imperatif.
Selanjutnya adalah kalimat interrogatif. Interrogatif ialah kalimat yang mengandung pertanyaan. Nah, ini adalah contoh iklan yang menggunakan kebahasaan kalimat interrogatif. Apakah Anda menyadari, tanda tanya, 1 sampah elektronik sama dengan 1000 material berbahaya? Nah, ini adalah contoh iklan non komersil ya. Selanjutnya adalah kalimat berita, ialah kalimat yang berisi informasi. Kebahasaan dari teks iklan selanjutnya adalah berisi kalimat berita, kalimat yang berisi informasi. Contohnya gambar iklan di layar, yaitu informasi tentang mengikuti donor darah di lapangan Hirak pada Rabu tanggal 3 Februari dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Yang terakhir adalah kebahasaan teks iklan menggunakan kalimat seru, ialah kalimat untuk mengungkapkan rasa kagum atau ajakan. Contohnya gambar di bawah ini ya. Ayo, ayo itu juga kalimat ajakan. Ayo pakai masker, tanda seru. Ini merupakan kalimat seru, yaitu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan rasa kagum atau ajakan. Nah, itu dia sekilas materi yang bisa saya sampaikan terkait bab teks iklan bagian kedua. Di sini saya berharap kalian sudah bisa memahami tentang teks iklan, struktur dan kebahasaan dari teks iklan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.